Hujan rintik membasahi landasan saat pesawat militer mendarat di pangkalan rahasia Kopassus. Kapten Laras turun dengan langkah tegap, matanya tajam menatap bangunan tua yang dijadikan pusat operasi sementara. Di dalam ruangan gelap, hanya diterangi lampu meja, Komandan Danu menatapnya lekat-lekat. Ini bukan sekadar misi biasa, suaranya berat. Kita berhadapan dengan para pengkhianat berseragam. Laras mengangguk, sudah terlalu sering ia melihat bagaimana kekuasaan disalahgunakan. Namun kali ini berbeda, ia harus masuk ke sarang serigala tanpa senjata, tanpa perlindungan, hanya dengan kecerdikan dan nyali. Penyamaran ini adalah taruhan nyawa. Kota Malang telah lama dilanda keresahan akibat ulah segelintir polisi yang menyalahgunakan wewenang. Pungutan liar, pemerasan, hingga perlindungan terhadap kejahatan terorganisir membuat rakyat kecil semakin tertindas. Bukti masih terlalu sedikit, kesaksian warga dibungkam dengan ancaman. Tidak ada cara lain, Laras harus masuk ke jantung permasalahan dan melihat semuanya dari dekat. Skenario telah disiapkan dengan matang, ia akan menyamar sebagai seorang penjual jamu keliling, seorang perempuan biasa yang bisa luput dari kecurigaan. Pagi itu, di sudut pasar yang ramai, Laras mengenakan kebaya lusuh dan rok batik sederhana. Sebuah keranjang bambu penuh botol jamu tersandang di punggungnya. Rambutnya ditutup jilbab polos, wajahnya dihiasi bedak sederhana. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seorang prajurit elit yang mampu melumpuhkan musuh hanya dalam hitungan detik. Ketika ia melangkah ke tengah keramaian, bau rempah bercampur dengan aroma pasar yang khas menyambutnya. Namun di balik kehidupan yang tampak biasa, ia merasakan sesuatu yang lebih gelap, sebuah tekanan tak terlihat yang mengikat warga dalam ketakutan. Saat ia berjalan melewati pos polisi, beberapa petugas berseragam menatapnya sinis. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan lencana di dadanya, meludah ke tanah sebelum bersuara, "Hei, jualan di sini bayar iuran, tahu?" Nada suaranya merendahkan, seperti berbicara kepada sampah jalanan. Laras berhenti, menundukkan kepala, berusaha memainkan peran dengan sempurna. "Maaf, Pak, saya hanya orang kecil, dagangan saya juga belum tentu laku," jawabnya dengan suara dibuat gemetar. Para polisi itu tertawa, salah satunya bahkan menepuk-nepuk botol jamunya seolah mengejek. "Kalau gak bisa bayar, jangan jualan di sini. Gak mau kan jamunya, gak sengaja, jatuh." Laras mengepalkan tangannya di balik kain kebayanya, menahan dorongan instingnya untuk bertindak. Di pelatihan, ia diajarkan untuk tetap tenang dalam situasi paling berbahaya. Sekarang, ia menghadapi musuh yang lebih licik, mereka bukan sekadar lawan di medan perang, tapi parasit yang menindas rakyatnya sendiri. Ia menunduk dalam-dalam, berpura-pura takut sebelum akhirnya melangkah mundur, pura-pura menyerah. "Baik, Pak, saya pindah tempat saja," katanya lemah, lalu berbalik, membawa keranjang jamunya ke tempat lain. Namun, ia tahu ini belum selesai. Setiap penghinaan dan perlakuan buruk yang ia terima adalah bagian dari misi. Ia harus merasakan sendiri bagaimana rakyat diperlakukan agar bisa membongkar semuanya dengan bukti yang kuat. Sore harinya, ia duduk di pojok gang sempit, membuka botol jamu dan menyesapnya perlahan. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan bayangan panjang di jalanan kota. Di depannya, seorang ibu tua menghitung receh hasil jualannya dengan wajah lelah. Laras menghembuskan napas panjang, kejahatan yang ia hadapi bukan hanya sekadar pemerasan, ini tentang ketidakadilan yang mengakar. Malam itu, ia kembali ke kamar kos kecil yang telah disiapkan untuknya, ruangan sempit dengan kasur tipis dan satu lemari reyot. Di balik keheningan, ia membuka ponselnya, memutar rekaman suara para polisi yang telah mempermalukannya siang tadi. Setiap kata-kata kasar yang mereka ucapkan, setiap tawa merendahkan mereka, semua telah terekam dengan jelas. Ini baru langkah pertama, masih banyak yang harus ia lakukan, masih banyak yang harus ia lihat. Dan ia tahu, semakin dalam ia masuk, semakin berbahaya misinya. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara kehidupan malam di kota itu. Laras memandang langit dari jendela kecilnya, mengingat satu hal yang selalu ia pegang teguh sejak pertama kali menjadi prajurit, keadilan tidak akan datang sendiri, seseorang harus berani memperjuangkannya. Fajar baru saja menyingsing ketika Laras melangkah keluar dari kamar kos kecilnya. Udara pagi masih sejuk, tetapi di dalam dadanya, ada bara yang mulai menyala. Hari pertama menjajakan jamu telah memperlihatkan betapa kejamnya sistem yang ia hadapi.
Hari ini, ia akan lebih dalam menyelami dunia penjual jamu, bukan sekadar menjual ramuan herbal, tetapi juga menyerap kisah-kisah ketidakadilan yang dialami rakyat kecil. Dengan keranjang bambu tersandang di punggungnya, ia melangkah menuju pasar, mengikuti suara pedagang yang mulai berteriak menawarkan dagangan mereka. Di sudut pasar, Laras melihat seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput sedang meracik jamu di atas gerobaknya. Tangannya cekatan mencampur kunyit, jahe, dan rempah lainnya ke dalam botol-botol kaca yang tertata rapi. Wanita itu menoleh dan tersenyum ramah saat melihat Laras mendekat. "Baru jualan jamu, nak?" tanyanya lembut. Laras mengangguk, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Siti, nama samaran yang telah disiapkan. "Iya, Bu, masih belajar. Saya dengar jualan jamu di sini banyak pelanggannya." Wanita itu tertawa kecil, tetapi ada kegetiran di matanya. "Iya, pelanggan banyak, tapi yang bikin susah itu orang-orang berseragam. Mereka maunya uang setoran, kalau enggak, dagangan kita bisa dibuat susah." Laras berpura-pura terkejut, tetapi di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa misinya ada di jalan yang benar. "Begitu ya, Bu. Kalau begitu, bagaimana Ibu bisa bertahan?" tanya Laras, berusaha menggali lebih dalam. Wanita itu, yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Bu Siti, hanya menghela napas. "Kita ini orang kecil, nak, kalau melawan, bisa-bisa kita yang hilang. Jadi ya, pasrah saja." Laras menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai muncul. Ia tahu bahwa kepasrahan seperti ini bukanlah pilihan, tetapi paksaan yang telah ditanamkan bertahun-tahun oleh sistem yang korup. Saat mereka berbincang, beberapa penjual jamu lainnya mulai berkumpul. Mereka berbagi cerita tentang intimidasi yang mereka alami, gerobak yang dihancurkan, botol yang sengaja dipecahkan, bahkan beberapa di antara mereka pernah dipaksa membayar lebih dari setengah penghasilan harian mereka hanya untuk uang keamanan. Laras mendengar semuanya dengan hati bergetar. Siang mulai merayap ketika Laras memulai perjalanan menjajakan jamunya. Ia berjalan melewati gang-gang sempit, menawarkan ramuan herbal kepada orang-orang yang berlalu lalang. Beberapa pelanggan menerima dengan senyum, beberapa hanya melirik lalu pergi. Namun, tak lama kemudian, bahunya tegang saat melihat seorang polisi yang kemarin melecehkannya berdiri di tikungan jalan. Ia tertawa bersama dua rekannya, tangan mereka memegang rokok sambil sesekali menepuk kantong yang tampaknya penuh dengan uang hasil pungutan. Dengan kepala tertunduk, Laras berjalan melewati mereka, berharap tidak menarik perhatian. Namun, harapannya pupus ketika salah satu dari mereka berteriak, "Hei, Mbak Jamu. Sini sebentar." Laras berhenti, menahan napas sejenak sebelum berbalik dengan ekspresi ketakutan yang disengaja. "Iya, Pak," tanyanya dengan suara lirih. Polisi itu melangkah mendekat, matanya menelusuri Laras dari kepala hingga kaki. "Kamu kemarin sudah dibilangin, kan? Jualan di sini ada aturannya." Ia menyeringai, menunggu tanggapan. Laras pura-pura gemetar, menunduk dalam-dalam. Saya baru mulai jualan, Pak. Saya nggak punya banyak uang," katanya pelan. Polisi itu tertawa, menepuk-nepuk botol jamu yang ada di keranjang Laras. "Kalau nggak punya uang, kamu pikir kami bisa biarin kamu jualan di sini? Atau mungkin kamu bisa kasih sesuatu yang lain?" Matanya menyipit, penuh makna yang menjijikkan. Darah Laras mendidih, tetapi ia menahan diri, tangannya terkepal di balik kebaya lusuhnya. Dengan suara serak, ia hanya bisa berkata, "Saya akan cari uangnya, Pak, tolong beri saya waktu." Polisi itu tertawa puas, lalu menepuk pipi Laras pelan sebelum pergi dengan langkah santai, seolah baru saja menyentuh barang dagangan yang tak berarti. Laras berdiri diam di tempatnya, menahan gemuruh amarah di dadanya. Ini bukan lagi sekadar misi pengumpulan bukti, ini adalah pertempuran melawan kebejatan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dan ia berjanji, tidak akan ada yang bisa lolos dari keadilan. Matahari mulai condong ke barat ketika Laras berjalan dengan langkah gontai di trotoar kota Malang. Perasaannya masih bergolak setelah insiden dengan polisi tadi siang. Ia menggigit bibir, menahan amarah yang bergejolak di dadanya. Namun, ia tidak boleh terburu-buru. Ini baru permulaan, ia harus menunggu saat yang tepat untuk mengungkap semuanya. Untuk sementara, ia hanya bisa menunduk, berlagak lemah, dan terus bertahan di bawah tekanan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena dendam yang harus ia pendam.
Saat melewati sebuah gang sempit, ia melihat seorang ibu tua sedang duduk di trotoar dengan dagangan yang tersisa tinggal beberapa botol jamu. Matanya penuh kelelahan, tetapi ia tetap berusaha tersenyum pada setiap orang yang lewat. Laras mendekat dan berjongkok di sampingnya. "Ibu, masih banyak yang belum terjual?" tanyanya lembut. Wanita tua itu mengangguk pelan. "Sejak tadi pagi sepi, Nak, dan tadi ada polisi datang. Mereka minta setoran lebih. Kalau tidak bayar, katanya besok tidak boleh jualan di sini lagi." Suaranya gemetar, penuh ketakutan yang mendarah daging. Laras mengepalkan tangannya di balik rok batiknya. Polisi-polisi itu bukan sekadar mencari uang tambahan, mereka menciptakan teror, menanamkan rasa takut pada orang-orang yang paling lemah. Ia ingin mengatakan kepada ibu itu bahwa semuanya akan berubah, bahwa keadilan akan ditegakkan, tetapi untuk saat ini, ia hanya bisa memberikan senyuman tipis. "Ibu, saya beli 2 botol ya. Saya butuh tambahan stok," katanya, menyerahkan beberapa lembar uang. Wanita tua itu tersenyum lemah, menerima uang itu dengan tangan bergetar. Baru saja Laras hendak berdiri, tiba-tiba suara tawa keras terdengar di ujung gang. Beberapa polisi yang tadi siang mengganggunya kini mendekat dengan santai, rokok menyelip di bibir mereka. Laras menundukkan kepalanya, berharap bisa berlalu tanpa menarik perhatian. Namun, salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan lencana berkilat di dadanya, segera mengenalinya. Wah, bak jamu kita rupanya masih jualan di sini," katanya dengan nada mengejek. Teman-temannya tertawa, seolah ini adalah hiburan di sela pekerjaan kotor mereka. Laras hanya diam, menunduk, berpura-pura takut. Tapi pria itu tidak puas. Dengan seenaknya, ia menyambar botol jamu dari keranjangnya dan membuka tutupnya. "Coba kita lihat, jamu ini beneran enak atau cuma air gula," katanya, lalu menuangkan sebagian isi botol ke tanah sebelum meneguk sisanya. Laras merasakan dadanya membara, tetapi ia tetap bertahan dalam perannya. "Tolong, Pak, itu dagangan saya," katanya pelan. Pria itu menyeringai. "Kalau mau daganganmu aman, kamu tahu harus bagaimana, kan?" katanya sambil mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Laras. Nafasnya bau rokok dan alkohol. "Atau mungkin kamu bisa temenin saya ngobrol sebentar." Tangan kasarnya mulai meraih lengan Laras. Seketika, hawa dingin menjalar di tubuhnya, bukan karena takut, tetapi karena ia harus menahan diri untuk tidak menghajarnya saat itu juga. Ibu tua yang tadi duduk di sebelahnya mulai berdiri dengan wajah panik. "Pak, tolong, jangan ganggu dia. Dia cuma cari nafkah," suaranya bergetar ketakutan. Tapi polisi itu hanya tertawa. "Diam, Bu, kalau nggak mau kena masalah, jangan ikut campur," bentaknya. Wanita itu langsung mundur, tubuhnya gemetar. Laras tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara penuh kepasrahan, Saya akan cari uangnya, Pak. Besok saya kasih, asal jangan ganggu saya." Polisi itu tersenyum puas, menepuk pipi Laras dengan kasar sebelum melangkah pergi bersama teman-temannya. Laras berdiri diam di tempatnya, membiarkan kemarahan mendidih di dalam dadanya. Tangannya mengepal, kukunya hampir menembus kulit telapak tangannya sendiri. Ini bukan lagi sekadar permainan. Ini adalah perang. Dan ia bersumpah, tidak akan ada satupun dari mereka yang akan lolos dari keadilan. Malam itu, Laras duduk di sudut kamar kosnya, menatap botol jamu yang tersisa dengan pandangan kosong. Tangannya masih bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kemarahan yang ia tahan seharian. Ia menatap bayangannya di cermin kecil di sudut ruangan. Di sana bukan hanya seorang penjual jamu biasa, tetapi seorang prajurit yang sedang menyaksikan ketidakadilan merajalela tanpa bisa berbuat apa-apa, belum bisa. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan emosi yang belum tersalurkan. Tangannya meraba pipinya yang tadi disentuh dengan kasar oleh polisi bejat itu. Ingatan tentang kejadian siang tadi terus berputar di kepalanya. Bagaimana pria itu menyeringai, bagaimana tangan kotor mereka mencoba merendahkan dirinya. Namun, bukan itu yang paling menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ini bukan hanya terjadi padanya. Sudah berapa banyak perempuan di kota ini yang mengalami hal yang sama? Berapa banyak yang memilih diam karena takut? Laras meraih ponselnya, membuka rekaman suara yang diam-diam ia ambil saat insiden tadi terjadi. Suara tawa mereka, ancaman, ejekan, semuanya terekam dengan jelas. Tangannya mengepal erat. Ini adalah bukti.
Tapi ia tahu, sekadar bukti tidak akan cukup. Para penjahat berseragam ini memiliki kekuatan, jaringan, dan perlindungan. Jika ia gegabah, mereka akan dengan mudah membuat bukti ini lenyap dan mungkin juga dirinya. Ia harus bermain lebih cerdas. Ia menghela napas panjang, lalu menghubungi seseorang dengan kode rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh rekan-rekannya di Kopassus. Tak lama, sebuah pesan masuk. Jangan bertindak gegabah. Kumpulkan lebih banyak bukti. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Laras menatap layar ponselnya, lalu mengetik balasan singkat. Aku bisa bertahan, tapi mereka semakin berani. Aku harus segera mengambil langkah. Ia tahu rekan-rekannya akan terus mengawasinya dari jauh, tetapi di medan ini, ia tetap sendirian. Malam semakin larut. Laras bangkit dari tempat duduknya, membuka pintu kamar dan berjalan keluar ke lorong kos yang sunyi. Ia butuh udara. Di bawah langit malam yang kelam, ia berdiri di tepi jalan, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Refleksnya langsung waspada. Seorang lelaki tua, yang ia kenal sebagai Pak Joko, penjaga kos, menyapanya dengan suara serak. Mbak Siti, masih di luar. Hati-hati, akhir-akhir ini banyak orang jahat berkeliaran. Laras tersenyum kecil. Iya, Pak, saya cuma mau lihat udara malam sebentar. Pak Joko mengangguk, lalu menurunkan suaranya. Saya dengar tadi siang kamu diganggu polisi. Mereka itu, memang iblis. Kalau bisa, cari tempat lain buat jualan, nak. Jangan sampai mereka makin kasar. Suara pria tua itu penuh kekhawatiran. Laras menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, Pak, kalau kita terus menghindar, mereka akan semakin berkuasa. Harus ada yang menghentikan mereka. Pak Joko menatapnya dengan mata tajam, seolah mencoba memahami sesuatu di balik kata-kata sederhana itu. Setelah Pak Joko pergi, Laras masih berdiri di tempatnya. Pikirannya terus berputar. Besok adalah hari yang baru. Dan ia tahu, semakin lama ia bertahan, semakin besar risikonya. Tapi ia sudah mengambil keputusan, ia akan menggali lebih dalam, masuk ke lingkaran hitam yang dikuasai oleh para serigala berseragam. Ia tahu ini berbahaya, tapi ini bukan lagi hanya tentang dirinya. Ini tentang semua orang yang selama ini tidak bisa melawan. Dengan tekad yang semakin kuat, Laras kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu dengan pelan, lalu duduk di tepi kasur. Ia merogoh ke dalam tas kecilnya, mengambil pisau kecil yang tersembunyi di antara lipatan kain. Ia menatap bilahnya yang berkilat di bawah cahaya lampu redup. Senjata ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan, karena ia tahu, malam-malam berikutnya bisa menjadi lebih berbahaya. Ia menarik napas panjang, lalu membaringkan tubuhnya. Perang ini baru dimulai. Pagi itu, Laras melangkah ke pasar dengan tekad yang semakin membaja. Udara masih dingin, tetapi dadanya terasa panas oleh dendam yang belum terbalaskan. Ia melihat para penjual jamu lain yang sudah lebih dulu berjualan, wajah mereka penuh kelelahan dan pasrah. Beberapa menatapnya dengan iba, mungkin mereka mengira ia sudah menyerah setelah insiden kemarin. Namun, Laras justru semakin teguh. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, bukan hanya dirinya yang kalah, tetapi semua orang yang telah dipaksa untuk hidup dalam ketakutan. Saat ia mulai mengatur botol-botol jamunya di atas gerobak kecil yang ia pinjam dari Bu Siti, bayangan seseorang tiba-tiba menutupi sinar matahari di hadapannya. Ia menegakkan kepala dan menemukan pria yang paling ia benci berdiri di depannya, polisi yang kemarin melecehkannya. Senyumnya sinis, matanya penuh ejekan. "Lo, masih berani jualan di sini rupanya," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Teman-temannya berdiri di belakangnya, siap menjadi saksi atas kekejaman yang akan mereka lakukan. Laras menarik napas dalam, menahan dirinya agar tidak bereaksi gegabah. "Saya hanya mencari nafkah, Pak," katanya dengan suara datar. Pria itu tertawa, lalu dengan sengaja meraih salah satu botol jamu dan membantingnya ke tanah. Kaca pecah berserakan, cairan jamu mengalir di antara pecahan beling. Beberapa penjual jamu lain hanya bisa menunduk, takut menjadi korban berikutnya. "Kamu pikir bisa bebas begitu saja? Saya bilang, ada aturan di sini. Kalau kamu nggak mau bayar, ya jangan jualan," katanya, suaranya semakin keras. Laras mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu ini bukan saatnya bertindak. Ia harus bertahan, harus terus mengumpulkan bukti. Saya belum punya uang, Pak," katanya, berpura-pura ketakutan.
Pria itu menyeringai, lalu tiba-tiba meraih lengan Laras dengan kasar. "Kalau nggak punya uang, mungkin kamu bisa kasih sesuatu yang lain," bisiknya dengan nada menjijikkan. Kali ini, Laras tidak bisa lagi menyembunyikan ekspresinya. Matanya menyala penuh kemarahan, tetapi ia tetap diam, membiarkan dirinya terlihat tak berdaya. Namun, tiba-tiba sebuah suara lantang terdengar. "Lepaskan dia!" Semua orang menoleh. Seorang pria tua, Pak Joko, berdiri di sana dengan mata penuh amarah. "Kalian sudah keterlaluan. Sampai kapan kalian akan terus menindas orang kecil?" Suaranya bergetar, tetapi keberanian terpancar dari wajahnya. Para polisi itu menoleh, dan pria yang menggenggam tangan Laras mendengus kesal. "Jangan ikut campur, Pak Tua. Kalau nggak mau kena masalah, pergi dari sini," bentaknya. Namun, Pak Joko tidak mundur. Sebaliknya, beberapa penjual lain mulai berdiri, meskipun dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tidak bisa terus diam. Mereka tahu, jika hari ini Laras yang jadi korban, besok bisa jadi mereka. "Kami sudah cukup diam. Kalian pikir kami ini apa? Kami hanya ingin hidup tenang." Suara seorang ibu-ibu terdengar dari kerumunan. Polisi itu mulai gelisah, tidak menyangka perlawanan akan muncul. Biasanya, semua orang hanya tunduk tanpa melawan. Laras menyadari inilah momen yang ia tunggu. Tanpa menarik perhatian, ia merogoh sakunya, menekan tombol rekaman di ponselnya. Ia ingin merekam semua ini, kemarahan rakyat, kesewenang-wenangan polisi, dan akhirnya, perlawanan yang mulai bangkit. Jika ia bisa mengumpulkan bukti lebih banyak, maka kebenaran akan segera terungkap. Polisi yang memegang lengannya akhirnya melepaskannya dengan kasar. "Baiklah, kalian memang keras kepala. Tapi ingat, kami tidak akan tinggal diam," katanya sebelum berbalik pergi bersama anak buahnya. Laras mengusap lengannya yang sakit, tetapi di dalam hatinya, ia tersenyum. Ini bukan akhir, ini baru awal dari perlawanan. Jika polisi itu mengira mereka masih bisa berbuat seenaknya, mereka salah besar. Karena kali ini, Laras tidak hanya datang sebagai seorang penjual jamu, ia datang sebagai seorang prajurit yang siap menggulingkan tirani dari dalam. Perang baru saja dimulai. Malam turun dengan sunyi di sudut kota Malang, tetapi di dalam hati Laras, badai sedang berkecamuk. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponselnya erat-erat. Rekaman yang ia dapatkan tadi siang terus diputar ulang, memastikan setiap kata, setiap nada ancaman terdengar jelas. Ini bukan sekadar bukti biasa, ini adalah kunci untuk menjatuhkan para serigala berseragam itu. Namun, ia sadar, bukti saja tidak cukup. Ia harus menemukan cara untuk memperkuatnya, memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Laras menghubungi kontak rahasianya, seorang jurnalis investigasi bernama Satria yang dikenal gigih mengungkap skandal korupsi. Butuh beberapa saat sebelum telepon diangkat, dan suara berat di ujung sana terdengar waspada. "Siapa ini?" tanya Satria. "Seseorang yang ingin membersihkan kota ini dari sampah," jawab Laras pelan namun penuh tekad. Hening sejenak, lalu suara Satria melembut. "Apa yang kau punya?" Laras mengirimkan potongan rekaman sebagai bukti. Tak lama kemudian, pesan balasan masuk. "Ini besar, tapi kita butuh lebih. Bisa kau dapatkan nama lengkap dan bukti transaksi mereka?" Itulah tantangannya. Rekaman ini cukup untuk membuka mata publik, tapi belum cukup kuat untuk membawa mereka ke meja hijau. Laras harus menyusup lebih dalam. Ia menarik napas panjang, pikirannya mulai menyusun strategi. Esok hari, ia harus lebih berani, mendekati lingkaran dalam para polisi korup itu dan menemukan bukti kejahatan mereka yang lebih konkret. Ini bukan sekadar permainan, ini adalah misi yang mempertaruhkan nyawanya. Saat malam semakin larut, langkah kaki terdengar mendekati kos-kosannya. Laras langsung waspada, meraih pisau kecil yang selalu ia sembunyikan di bawah bantal. Jantungnya berdegup cepat. Ia mematikan lampu dan mengintip dari balik tirai jendela. Dua sosok pria berdiri di depan gerbang kos, berbicara dengan nada rendah. Salah satunya adalah polisi yang melecehkannya tadi siang. Laras menahan napas. Mereka mencarinya. Mungkin mereka mulai curiga bahwa dirinya bukan sekadar penjual jamu biasa. Ia harus bergerak cepat sebelum mereka bertindak lebih jauh. Dengan hati-hati, ia meraih tas kecil yang sudah dipersiapkan jika sesuatu seperti ini terjadi. Pakaian ganti, sedikit uang tunai, dan kartu identitas palsu, semua sudah siap. Jika keadaan semakin memburuk, ia harus menghilang. Sementara, dari luar,
Terdengar ketukan keras di pintu gerbang. "Pak Joko, kami mau tanya sesuatu." Suara kasar pria itu menggema di malam sunyi. Laras menahan desah napasnya. Ia hanya bisa berharap Pak Joko cukup pintar untuk tidak membuka pintu. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara batuk-batuk sebelum akhirnya Pak Joko menjawab dengan tenang. "Malam-malam begini ada urusan apa, Pak? Kami hanya ingin memastikan sesuatu. Ada seorang wanita yang tinggal di sini, penjual jamu. Kami dapat laporan bahwa dia mencurigakan." Laras mengepalkan tangan. Mereka benar-benar mulai memburunya. Pak Joko tertawa kecil, seolah menertawakan tuduhan mereka. "Cuma penjual jamu, kok. Apa salahnya? Kalau dia mencurigakan, kenapa tidak dari dulu kalian periksa?" Suasana hening sejenak, lalu suara pria itu terdengar lagi, kali ini lebih tajam. "Kau jangan ikut campur, Pak Tua. Kalau dia berbuat macam-macam, kau juga bisa kena masalah." Mendengar ancaman itu, Laras semakin yakin, mereka tidak akan berhenti sampai ia lenyap. Namun, ia tidak akan lari. Jika mereka ingin bermain kotor, maka ia akan melawan dengan lebih cerdas. Ini bukan lagi sekadar misi penyamaran. Ini adalah perang yang sesungguhnya. Pagi itu, Laras sudah bersiap lebih awal. Ia tahu, setelah insiden semalam, para polisi korup itu tidak akan tinggal diam. Mereka curiga, mereka mengawasinya, dan cepat atau lambat, mereka akan mencoba menyingkirkannya. Namun, ia tidak akan mundur. Justru inilah saatnya untuk melangkah lebih dalam ke dalam sarang mereka. Jika mereka mulai berburu, maka ia akan menjadi pemburu yang lebih berbahaya. Ia memilih lokasi berjualan yang lebih dekat ke pos polisi, pura-pura menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Langkah ini berisiko, tetapi juga memberinya akses lebih dekat untuk mengamati pergerakan mereka. Beberapa polisi yang lewat menatapnya dengan curiga, beberapa dengan seringai meremehkan. Namun, Laras tetap tenang, menuangkan jamu ke dalam gelas plastik dan melayani pelanggan dengan senyum. Ia harus membuat mereka percaya bahwa dirinya hanyalah seorang wanita lemah yang kembali pasrah. Tengah hari, pria yang kemarin melecehkannya muncul lagi. Kali ini, ia datang bersama seorang pria lain, lebih tua, dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dari gestur tubuh dan cara pria itu berbicara, Laras langsung tahu, ini bukan sekadar preman berseragam. Ini adalah otak di balik operasi busuk mereka. "Kau masih di sini?" kata pria tua itu, suaranya datar namun berbahaya. "Kau tidak belajar dari kemarin." Laras menunduk, berpura-pura takut. "Saya hanya ingin mencari nafkah, Pak. Saya tidak ingin masalah." Pria tua itu menatapnya tajam, seakan mencoba membaca pikirannya. Lalu, ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, kau tidak keberatan jika kami periksa barang daganganmu, kan?" Tanpa menunggu jawaban, ia meraih salah satu botol jamu dan membuka tutupnya. Laras menahan napas. Ia sudah mengantisipasi ini, dan memang sengaja membiarkan hal itu terjadi. Karena di dalam salah satu botolnya, ada sesuatu yang lebih berharga daripada jamu biasa. Saat pria itu menuangkan sedikit jamu ke telapak tangannya, Laras melihat sesuatu yang penting, sidik jarinya kini menempel di botol itu. Ia pura-pura panik, berpura-pura bingung, tetapi di dalam hatinya, ia tersenyum. Ini adalah salah satu cara untuk mengikatnya dalam permainan ini. Jika ia bisa mendapatkan catatan kriminal pria ini dan mencocokkan sidik jarinya dengan barang bukti kejahatan lain, maka ia punya cara untuk menjatuhkannya. Pria itu meneguk sedikit jamu, lalu mendecakkan lidahnya. "Kau aman kali ini?" katanya, meletakkan kembali botolnya dengan kasar. "Tapi ingat, kami tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya." Lalu ia berbalik, pergi bersama bawahannya. Saat mereka menghilang di kejauhan, Laras menghembuskan napas pelan. Jeratnya mulai mengencang. Ia hanya perlu sedikit lagi, satu langkah lagi, sebelum akhirnya bisa menyeret mereka ke dalam kegelapan yang selama ini mereka ciptakan. Permainan ini semakin berbahaya, tetapi ia sudah siap bertaruh dengan nyawanya. Malam itu, Laras duduk di dalam kamarnya dengan napas tertahan. Tangannya gemetar saat ia menyalakan laptop tua miliknya. Di layar, muncul jendela pesan dari Satria, jurnalis yang membantunya mengungkap kasus ini. "Aku sudah cek sidik jari yang kau kirim. Kau benar, pria itu bukan sembarang polisi, dia salah satu dalang besar dalam jaringan mafia korupsi di kota ini. Tapi kita butuh lebih. Kita butuh bukti transaksi uang haram mereka.
Laras menggigit bibirnya. Ini semakin berbahaya. Polisi korup itu, pria tua yang mencurigainya tadi siang, pasti mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika ia salah langkah, bukan hanya penyamarannya yang terbongkar, nyawanya pun bisa melayang. Tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Sidik jari ini sudah menjadi senjata, dan ia harus menancapkannya lebih dalam ke jantung sistem busuk mereka. Pagi harinya, Laras kembali berjualan seperti biasa, tetapi kali ini dengan rencana yang lebih nekat. Ia tahu bahwa di dalam kantor polisi tempat para oknum itu berkumpul, ada satu ruangan yang menjadi pusat kendali keuangan gelap mereka. Ia harus masuk ke sana, mencari bukti transfer dan aliran dana yang bisa menjatuhkan mereka semua. Tapi bagaimana caranya? Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaannya. Salah satu polisi, seorang yang lebih muda dan tampak kurang berpengalaman, datang mendekat dengan ekspresi penasaran. "Mbak, jamunya enak. Bisa nggak saya pesan beberapa botol untuk kantor?" Laras tersenyum manis, berpura-pura ramah. "Tentu, Pak, saya bisa antar langsung kalau mau." Polisi itu mengangguk. Kebetulan hari ini banyak yang piket malam. Mungkin mereka butuh jamu biar nggak ngantuk. Inilah celahnya. Jika ia bisa masuk ke kantor polisi itu dengan dalih mengantar pesanan, ia mungkin bisa menyelinap ke dalam ruangan yang ia incar. Tapi risikonya luar biasa tinggi. Jika tertangkap, ia tidak akan punya kesempatan kedua. Tapi demi keadilan, ia siap mempertaruhkan segalanya. Malamnya, dengan hati berdebar, Laras mengangkat keranjang jamunya dan berjalan menuju kantor polisi yang kini terasa seperti kandang singa. Saat ia tiba, polisi muda yang memesan jamu tadi menyambutnya dengan senyum ramah. "Wah, cepat sekali. Masuk saja, Mbak. Taruh di meja dalam," katanya sambil menunjuk ke ruangan di belakang. Laras melangkah masuk, matanya langsung menyapu ruangan, mencari targetnya. Lalu, di pojok ruangan yang sepi, ia melihatnya, sebuah meja dengan berkas-berkas dan komputer yang menyala. Itu dia, pusat kendali transaksi haram mereka. Jantungnya berdetak kencang. Ia harus bertindak cepat sebelum seseorang menyadari kehadirannya terlalu lama. Namun tepat saat ia mendekat, sebuah suara berat menggema di belakangnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Laras membeku. Ia perlahan menoleh, dan melihat pria tua itu berdiri di ambang pintu dengan tatapan mencurigakan. Ia tertangkap basah. Jantung Laras berdetak begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Pria tua itu berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam, mencermati setiap gerak-geriknya. Ia tidak bisa mundur, tidak bisa kabur begitu saja tanpa menimbulkan kecurigaan lebih besar. Dalam sepersekian detik, ia tahu ia harus memainkan peran yang selama ini membuatnya selamat, menjadi wanita lemah yang ketakutan. Saya hanya mencari tempat untuk meletakkan jamunya, Pak," ucapnya dengan suara sedikit bergetar, berpura-pura panik. Ia berbalik dan mengangkat keranjang jamu, menunjukkan bahwa ia benar-benar hanya seorang pedagang. Pria tua itu tidak segera menjawab. Ia melangkah mendekat, menatap Laras seperti sedang mencoba menembus pikirannya. "Benarkah?" gumamnya, suaranya rendah namun penuh ancaman. Laras menelan ludah. Jika ia menunjukkan sedikit saja ketidakstabilan, ia selesai. Namun, sebelum pria itu bisa bertanya lebih jauh, polisi muda yang tadi memesan jamu masuk dengan santai. "Oh, Pak, ini cuma penjual jamu yang saya pesan. Saya suruh dia taruh di dalam," katanya dengan nada santai, tidak sadar bahwa ia baru saja menyelamatkan Laras dari jebakan mematikan. Pria tua itu tetap diam, matanya tidak lepas dari Laras. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya menghela napas dan mengangguk. "Baiklah. Tapi lain kali, kau tidak boleh masuk ke ruangan ini tanpa izin," katanya dingin. Laras segera mengangguk dengan ekspresi menyesal. "Tentu, Pak, maaf, saya tidak tahu," jawabnya dengan suara rendah. Lalu, tanpa menunggu lebih lama, ia mengambil langkah cepat keluar dari ruangan itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Begitu berada di luar kantor polisi, Laras menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia gagal mendapatkan bukti yang ia cari, tetapi setidaknya ia selamat. Namun, ia tahu satu hal, pria tua itu sudah mencurigainya. Setelah ini, mereka pasti akan mengawasinya lebih ketat. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk menyelinap seperti tadi. Malam itu, Laras kembali ke kos-kosannya dan langsung menghubungi Satria. "Aku hampir tertangkap," katanya dengan suara rendah.
Mereka mulai curiga. Di ujung telepon, Satria terdiam sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu, kita harus bergerak lebih cepat. Aku akan mencari cara lain untuk mendapatkan bukti transaksi mereka. Sementara itu, kau harus lebih berhati-hati. Laras mengangguk meskipun Satria tidak bisa melihatnya. Ia tahu ini semakin berbahaya, tetapi ia juga tahu satu hal, ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Jika ia berhenti, semua usaha dan keberaniannya selama ini akan sia-sia. Dan lebih dari itu, para korban lain akan tetap hidup dalam ketakutan, selamanya dijerat oleh kekuasaan kotor para polisi korup itu. Malam itu, ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan mata yang dipenuhi api perlawanan. Jika mereka berpikir bisa membungkamnya, mereka salah besar. Sebab Laras bukan lagi sekadar penjual jamu biasa. Ia adalah bahaya yang tidak mereka sadari. Dan malam ini, ia bersumpah akan menjatuhkan mereka semua, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Laras tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pria tua itu muncul dalam pikirannya, tatapan curiganya, nada suaranya yang penuh ancaman. Ia tahu, setelah kejadian di kantor polisi tadi, waktu yang ia miliki semakin sedikit. Jika ia tidak bergerak cepat, maka mereka yang akan lebih dulu menyingkirkannya. Saat fajar mulai menyingsing, Laras mengemasi barang-barangnya yang paling penting. Ia tidak bisa tinggal di kos lebih lama lagi, terlalu berisiko. Dengan hati-hati, ia menyelipkan flash drive berisi rekaman percakapan polisi korup itu ke dalam kantong kecil di balik bajunya. Bukti itu memang belum cukup, tetapi sudah menjadi potongan penting dalam puzzle besar yang sedang ia susun. Ia bertemu dengan Satria di sebuah warung kopi kecil yang sepi. Lelaki itu tampak lebih tegang dari biasanya, matanya menyapu sekitar seolah memastikan tidak ada yang menguping. Begitu Laras duduk, Satria langsung berbicara dengan suara pelan namun mendesak. Mereka mulai membersihkan jejak. Dua saksi yang sebelumnya berani buka suara ditemukan tewas tadi malam. Laras merasakan darahnya berdesir. Ia sudah menduga bahwa mereka akan melakukan hal seperti ini, tapi mendengar kenyataan bahwa nyawa benar-benar sudah melayang membuat amarahnya semakin membara. Itu berarti mereka ketakutan, katanya lirih. Menahan gemuruh di dadanya, mereka tahu kita semakin dekat. Satria mengangguk, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat. Aku berhasil mendapatkan beberapa dokumen transaksi gelap mereka dari seorang informan. Ini lebih besar dari yang kita kira, Laras. Mereka bukan hanya sekadar polisi korup, mereka bagian dari jaringan kriminal besar yang terhubung dengan pejabat tinggi. Laras membuka amplop itu dan menatap lembaran-lembaran di dalamnya. Ada nama-nama, jumlah uang yang berpindah tangan, dan rekening-rekening rahasia yang menunjukkan aliran dana haram. Bukti ini cukup untuk menjerat mereka semua. Tapi apakah mereka bisa mengungkapnya sebelum mereka sendiri dibungkam? Tiba-tiba, ponsel Laras bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya. Laras, suara pria tua itu terdengar di seberang, dingin dan mengancam. Kau bermain terlalu jauh. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk menghilang sebelum aku sendiri yang mengurusmu. Tangan Laras mengepal erat, tetapi ia tidak membiarkan suaranya bergetar. Sayangnya, aku bukan tipe yang mudah takut, jawabnya dengan nada penuh tantangan. Jika ini adalah perang, maka ia akan bertarung sampai napas terakhir. Ia menutup telepon, lalu menatap Satria. Mata mereka saling bertemu, dan tanpa perlu berkata apa-apa, mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Ini adalah saatnya untuk melawan, atau mereka akan menjadi korban berikutnya.